Santor Dr. Jansen Bintuni. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai perubahan lingkungan akibat pemanasan global. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sebagai ketua, nama saya Emmanuel Derusarinana. Saya Virgin Sagat. Saya Yohana Septani Rangga. Baik, waktu dan kesempatan saya berikan pada teman saya Virgin untuk menjelaskan mengenai perubahan lingkungan akibat pemanasan global. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan lingkungan akibat pemanasan global. Jadi, pemanasan global ini yang menjadi salah satu isu lingkungan utama yang dihadapi di dunia saat ini. Banyak perubahan lingkungan yang terjadi akibat kenaikan suhu global ini. Apa saja dampaknya? Dampak yang pertama yaitu peningkatan suhu permukaan air laut. Yang kedua, menghilangnya salju abadi. Yang ketiga, mencairnya es di kutub. Yang keempat, kenaikan permukaan air laut. Yang kelima, El Nino dan La Nino. Dan yang keenam yaitu adalah perubahan iklim. Oke, kita masuk pada poin yang pertama yaitu poin A, peningkatan suhu permukaan air laut. Dan apa saja dampaknya? Nah, pemanasan global dapat mengakibatkan suhu air laut meningkat. Akibatnya, suhu air laut sekarang ini lebih hangat daripada suhu air laut beberapa tahun yang lalu. Kondisi tersebut akan mengganggu kehidupan organisme yang hidup di dalamnya. Hal ini karena tidak semua makhluk yang hidup di laut tahan terhadap suhu air laut yang menghangat. Akibatnya, beberapa makhluk hidup yang tidak dapat bertahan akan mati. Nah, kenaikan suhu air laut mengakibatkan menipisnya kadar oksigen di laut karena suhu air laut yang hangat tidak dapat menyimpan banyak oksigen. Akibatnya, spesies besar menderita gangguan pernapasan karena kekurangan oksigen. Akibat yang lainnya adalah pemutihan karang atau coral bleaching. Nah, sekalipun suhu air kembali normal dan ganggang kembali menempel pada terumbu karang, perlu waktu 10-15 tahun agar terumbu karang dapat pulih sempurna. Selain berkurangnya estetika laut, pemutihan karang akan berpengaruh pada sekelompok makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Makhluk hidup yang bergantung hidup pada terumbu karang turut berpengaruh akibat dari coral bleaching. Terumbu karang adalah aset laut Indonesia yang perlu dijaga. Terlebih, ekosistem yang ada di dalamnya perlu dijaga dari pemanasan global yang terus meningkat tiap tahunnya. Menjaga kelestarian terumbu karang merupakan salah satu wujud cinta tanah air dan diperlukan sistem terpadu yang berjenjang dari tingkat desa, kabupaten, dan kota hingga pusat agar laut kita tetap asri. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang poin kedua yaitu poin B, menghilangnya salju abadi. Yang pertama, apa penyebabnya, dan yang kedua, apa akibatnya. Penyebabnya, hal ini disebabkan oleh perubahan iklim yang sangat ekstrim akibat pemanasan global yang terjadi di dunia beberapa tahun terakhir. Sehingga salju abadi selalu mengalami penyusutan. Salju abadi di Indonesia terletak di Papua Jayawijaya, atau sering juga disebut dengan Piramida Cartens. Piramida Cartens masuk ke dalam World Seven Summit atau 7 puncak tertinggi di dunia. Piramida Cartens terbentuk pada ketinggian lebih dari 4.800. Makin tinggi suatu tempat, suhu makin rendah sehingga es dapat terbentuk. Puncak Jayawijaya terbentuk akibat suhu udara yang dingin sekitar 2-10 derajat Celcius pada pengukuran 2010. Akibatnya, diperkirakan salju abadi Indonesia itu akan hilang akibat suhu bumi yang makin meningkat. Pengukuran 2010, diperkirakan salju abadi itu akan hilang akibat suhu bumi yang makin meningkat. Akibat pemanasan global, suhu bumi cenderung terus bergerak naik.
termaksud suhu di puncak Jayawijaya. Area dan ketebalan terjadi dengan sangat masif dari tahun ke tahun. Es di puncak Jayawijaya terus mencair. Berikut ini adalah contoh gambar penyusutan lapisan es di puncak Jayawijaya atau Kartens. Di sini ada lapisan es dan ketebalan lapisan es. Baik, poin yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang C, mencair es di kutub. Di kutub utara atau Arktik dan kutub selatan Antartika, terdapat lapisan es yang sangat luas. Dua kutub ini membantu menjaga suhu normal di zona lain di bumi. Oleh karena itu, perubahan iklim dan pemanasan global yang mengakibatkan es di kutub meleleh dapat memengaruhi semua wilayah di bumi. Lapisan es berwarna putih, sedangkan air laut berwarna biru lebih gelap. Jika ketika es mencair, laut yang lebih gelap menyerap lebih banyak cahaya. Akibatnya, suhu permukaan laut meningkat sebesar 0,5 sampai 1,5 derajat Celcius. Oleh karena air lebih hangat, musim mencair es lebih panjang, sehingga pembekuan es di musim gugur tertunda. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 pertanyaan. Yang pertama, penyebab mencairnya es di kutub. Penyebab mencairnya es di kutub dikarenakan berbagai faktor yang menyebabkannya. Es kutub mencair meliputi meningkatnya produksi gas rumah kaca, perkembangan revolusi industri, dan peningkatan kadar gas karbon dioksida yang memicu peningkatan suhu secara global. Jadi suhu bumi yang meningkat menyebabkan glasier di kutub bumi mencair dan memicu kenaikan. Poin yang berikut, pertanyaan yang berikut tentang faktor-faktor yang menyebabkan es di kutub mencair. Jadi di sini ada 3 faktor yang menyebabkan. Yang pertama, meningkatnya produksi gas rumah kaca. Yang kedua, perkembangan revolusi industri. Yang ketiga, peningkatan kadar gas karbon dioksida yang memicu peningkatan suhu secara global. Pertanyaan yang berikut tentang apa saja dampak yang menyebabkan mencairnya es atau glasier di kutub bumi. Yang pertama, ada 6 dampak. Yang pertama, permukaan air laut atau kenaikan air laut. Yang kedua, makhluk hidup kehilangan tempat tinggal. Yang ketiga, rotasi bumi jadi lebih lambat. Yang keempat, gempa bumi yang cukup besar. Yang kelima, risiko penyebaran wabah akibat virus purba. Dan yang keenam, kepunahan hewan-hewan kutub. Baik, poin yang keempat saya akan menjelaskan tentang kenaikan permukaan air laut. Salah satu dampak pemanasan global bagi air laut adalah naiknya permukaan air laut. Pemanasan global dapat menaikkan air laut karena es yang mencair. Oke, baik. Dari di sini saya akan menjelaskan tentang kenaikan permukaan air laut. Salah satu dampak pemanasan global bagi air laut adalah naiknya permukaan air laut. Pemanasan global dapat menaikkan air laut karena es yang mencair dalam kutub dapat menambahkan volume air laut dan berakibat pada semakin tingginya permukaan air laut. Maka lama-kelamaan, tempat yang dahulu tidak tergenang air laut akan tergenang oleh air laut. Akan terjadi banjir rob yang menyebabkan banyak pulau-pulau kecil yang tenggelam. Berdasarkan data Dana Moneter Internasional, permukaan air laut Indonesia telah meningkat 62,3 mm. Salah satu cara untuk mengendalikan tingkat kenaikan permukaan air laut adalah dengan mengurangi emisi gas rumah kaca. Kenaikan suhu permukaan air laut menyebabkan badai yang lebih parah dan intensifikasi. Peristiwa El Nino yang membawa kekeringan dan banjir. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang poin E, yaitu El Nino dan La Nina. Di fenomena Enso atau El Nino Southern Oscillation terdiri atas 3 fase, yaitu fase normal, El Nino, dan La Nina. Fenomena Enso adalah fenomena alam berupa naik turunnya suhu permukaan laut di sekitar bagian tengah dan timur ekuator Samudra Pasifik.
Fenomena ini berpengaruh terhadap perubahan kondisi atmosfer di atasnya. Fase El Nino, La Nina, dan fase normal akan terjadi secara bergantian. Pada fase normal, suhu permukaan air laut, pola hujan, kawasan tropis, dan sirkulasi atmosfer berada dalam kondisi rata-ratanya. El Nino adalah fenomena pemanasan suhu permukaan air laut di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah. Pemanasan ini meningkatkan potensi jumlah awan di Samudra Pasifik bagian tengah sehingga curah hujan makin meningkat. Pengaruh El Nino terhadap Indonesia pada umumnya adalah membuat suhu permukaan air laut di sekitar Indonesia menurun. Akibatnya terjadi pengurangan pembentukan awan yang membuat curah hujan menurun. El Nino akan memicu wilayah Indonesia secara umum. Adapun La Nina adalah fenomena kebalikan dari El Nino. Ketika La Nina terjadi, suhu permukaan laut menjadi lebih dingin dari kondisi normalnya. Perbandingan ini dapat mengurangi potensi meningkatnya awan di Samudra Pasifik bagian tengah dan meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia secara umum. Poin ke-6 yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan cuaca yang bisa terjadi di suatu tempat. Contohnya, perubahan iklim curah hujan bias dalam setahun. Apa dampak yang terjadi pada perubahan iklim? Dampaknya itu seperti pemanasan suhu bumi, kenaikan batasan air laut, terjadinya banjir, dan juga badai. 4 sifat iklim meliputi berlakunya untuk waktu yang lama, meliputi daerah yang luas, hasil rata-rata cuaca bukan merupakan pencatatan baru. Unsur-unsur cuaca dan iklim. Yang pertama meliputi penyinaran matahari, suhu udara, kelembapan udara, penguapan, tekanan udara, dan juga arah dan kecepatan angin. Di dalam tabel ini kita akan melihat perbedaan cuaca dan iklim, yaitu jangka waktu, tingkat perubahan, luas wilayah, faktor yang mempengaruhi, dan juga klasifikasi. Jadi kesimpulan dari semua pembahasan kami, pemanasan global ialah bagaimana kita sebagai manusia mencegah pemanasan semakin memburuk. Pemanasan global terjadi ketika karbon dioksida atau CO2 dan polutan udara lainnya terkumpul di atmosfer dan menyerap sinar matahari. Dan radiasi matahari yang telah dipantulkan ke permukaan bumi. Biasanya radiasi ini akan lolos ke luar angkasa, tetapi polutan yang dapat bertahan selama bertahun-tahun dan hingga berabad-abad. Ini saja hasil pembahasan dari kelompok kami. Sekian dan Terima kasih.